Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda bagi Anda bersama saya, Pastor Marcel Kanong. Sungguh luar biasa kita dapat bertemu kembali, ya, walaupun lewat YouTube. Tapi Tuhan itu baik. Sebagaimana tubuh kita membutuhkan makanan untuk bertumbuh, demikian juga tubuh rohani kita membutuhkan makanan rohani, yaitu firman Tuhan, untuk bertumbuh secara rohani. Hari-hari ini banyak orang Kristen kekurangan gizi secara rohani karena asupan rohani mereka sangat minim. Sebetulnya bukan soal kuantitas, tetapi soal kualitasnya. Ya, bukan kuantitas, bukan soal berapa banyak pasal kita baca, berapa banyak firman kita dengar dalam satu hari. Tetapi yang penting adalah kualitasnya. Sebagai contoh, Anda dapat membaca satu ayat dari firman Tuhan, dan Anda dapat merenungkan itu sepanjang hari, sampai Anda benar-benar mengerti maksudnya daripada firman itu. Ingat, manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Makanya untuk benar-benar menyelidiki atau merenungkan firman Tuhan, kita membutuhkan Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita. Kita tiba di bagian akhir atau akhir dan penting dari Yohanes pasal yang keempat ini. Yesus memulai dengan satu statement yang dia sampaikan kepada wanita. Berikan aku minum. Dan itu diakhiri dengan wanita Samaria katakan bahwa Mesias akan datang. Dan begitu wanita itu berkata, Yesus bilang, itulah aku atau akulah dia. Dengan kata lain, Yesus memperkenalkan diri bahwa dia adalah Mesias yang sudah dinantikan sekian lama. Kemudian kita lihat apa yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Dia berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Siapakah yang mengutus Yesus? Yaitu Allah Bapa. Dan untuk apa Yesus diutus? Untuk membawa keselamatan, untuk membawa umatnya kembali kepada Allah Bapa. Kemudian Yesus berkata, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Dan sekarang kita akan tiba di bagian di mana kita akan melihat penuaian besar-besaran, kebangunan rohani yang besar. Kita baca ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-42. Dikatakan begini, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka minta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Wow, luar biasa ya. Ada begitu banyak hal menarik di dalam keempat ayat ini. Ingat, wanita itu kembali ke kotanya untuk membagikan apa yang Yesus telah katakan kepadanya. Hal-hal yang sangat mendalam. Hal-hal yang sangat pribadi yang Yesus ungkapkan. Dan kita dapat melihat bahwa banyak dari mereka, dari orang-orang yang di kota, percaya
karena kesaksian yang diberikan oleh wanita itu. Apakah Anda menyaksikan kebaikan Tuhan kepada yang lain? Apa kesaksian Anda? Apakah kesaksian saudara membuat orang-orang di sekitar datang kepada Yesus? Apakah Anda membawa mereka kepada Yesus dengan apa yang Anda sampaikan? Kemudian orang-orang di kota ikut sama wanita itu dan bertemu dengan Yesus. Dan mereka minta kepada Yesus supaya Yesus tetap tinggal bersama dengan mereka. Karena mereka ingin mendengar Yesus berbicara. Mereka itu haus bagi hal-hal rohani di saat itu. Hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan telah memberikan firman-Nya kepada kita supaya kita dapat mendengar Dia berbicara kepada kita langsung. Apakah Anda benar-benar haus seperti orang-orang dari kota itu yang mengikuti wanita Samaria untuk bertemu dengan Yesus? Apakah saudara mendengarkan Yesus berbicara saat saudara sedang membuka dan membaca firman Tuhan? Apa yang terjadi saat Yesus bersama-sama mereka di kota? Saya percaya kebangunan rohani besar-besaran yang terjadi. Dikatakan, dan lebih banyak yang menjadi orang percaya karena perkataannya. Lebih banyak orang percaya Yesus karena perkataan Yesus. Wow. Saya sungguh percaya bahwa kalau kita mengizinkan Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya, lebih banyak orang yang akan mengalami keselamatan. Lebih banyak orang akan percaya. Lebih banyak orang akan sadar bahwa Yesus itulah juru selamat yang hidup. Masalah yang kita hadapi hari-hari ini adalah kesulitan untuk menemukan waktu untuk kita sungguh-sungguh masuk di dalam firman-Nya dan mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita sebagai seorang pribadi, seorang diri. Jadi kita mendengarkan firman Tuhan secara corporate, rame-rame. Walaupun Tuhan ingin berbicara kepada kita secara langsung melalui firman-Nya. Dimanapun kita berada. Pada saat Anda bangun, Tuhan ingin bicara kepada Anda. Pada saat Anda mau tidur, Tuhan ingin berbicara. Sepanjang hari Tuhan ingin bicara secara langsung. Bukan lewat orang lain. Dan dalam cerita ini akhirnya banyak dari mereka berkata bahwa mereka tidak percaya lagi karena apa disampaikan oleh wanita. Bukan karena kesaksian daripada wanita itu, melainkan mereka telah mendengarkan Yesus bicara sendiri langsung. Mereka dengar langsung. Jadi bukan lagi karena kesaksian orang lain, tetapi apa mereka alami secara pribadi. Dan ini Tuhan mau supaya kita semua alami. Tidak lagi mendengarkan lewat orang lain, tetapi supaya kita dapat mendengarkan Dia secara langsung saat ini juga, seketika ini juga. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus masih berbicara kepada kita hari-hari ini. Mungkin bukan muka dengan muka, mungkin juga dengan suara yang audible. Tetapi Tuhan tetap mau bicara dan bicara kepada kita melalui firman Tuhan. Apakah kita izinkan Dia bicara? Bila kita izinkan Dia berbicara, Dia akan berbicara. Saya mau mengakhiri renungan ini dengan pertanyaan ini. Apakah saudara siap masuk dalam firman Tuhan dan mengizinkan Tuhan untuk bicara secara langsung kepada pribadi kita?
Jangan hanya membaca firman Tuhan, tapi izinkan Roh Kudus untuk mengarahkan saudara di dalam dan melalui firman Tuhan. Izinkan Roh Kudus untuk mengajar kita kebenaran, sampai kita tidak perlu cari kebenaran lagi, tapi kita sudah tahu kebenaran karena sudah tertanam di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini satu kesempatan yang luar biasa untuk mengizinkan Roh Kudus berbicara segala firman dari firman Tuhan untuk masuk dalam hati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang di hadapan Engkau, kami bersyukur dan muliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu, atas pertolongan-Mu. Kami berdoa Bapa, supaya firman-Mu benar-benar tertanam di dalam hati kami masing-masing. Saya berdoa Bapa, supaya semua pribadi-pribadi yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, yang melihat melalui YouTube ini Tuhan, ambil keputusan untuk mereka benar-benar ingin supaya Engkau ya Bapa di dalam Yesus Kristus melalui Roh Kudus dapat bicara secara langsung dalam kehidupan kami masing-masing. Saat ini juga, waktu ini juga Tuhan. Dimanapun kami berada, Engkau dapat bicara secara langsung. Berikan kami satu kehausan kelaparan untuk benar-benar mendengarkan Bapa di surga berbicara di dalam nama Yesus Kristus. Melalui Roh Kudus yang menetap di dalam hati kami masing-masing. Bapa, hamba berdoa supaya kami membuka telinga seorang murid untuk benar-benar mendengarkan. Bukan untuk mengkeraskan hati, tetapi mengizinkan firman Tuhan untuk membongkar seluruh aspek kehidupan kami. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuat tahun 2022 menjadi tahun di mana kita mendengar suara Tuhan melalui firman Tuhan, di mana kita izinkan Roh Kudus yang diam di dalam diri kita untuk berbicara. Biar berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pegang tantangan ini dan jalan dengan tantangan ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Shalom.